Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam kondisi sehat dan belum ngantuk ya. Soalnya nggak ada coffee break nih kita. Oke, saya izin share terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya harusnya ya. Baik. Oke, melanjutkan dari tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Imel, Kang Irfan gitu ya, terkait dengan udah bicara di area, UU PDP sendiri, kita perlu pemahaman yang dulu gitu ya. Kemudian setelah itu juga, bagaimana standar itu bisa, membantu juga dalam rangka tadi pemenuhan dari implementasi UU PDP. Nah, di sini saya ingin, melanjutkan dalam hal ketika nantinya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana pemerolehan dilakukan, bagaimana pengumpulan dilakukan, kemudian kan data itu akan disimpan tuh ya, dikumpulkan. Nah, sehingga aspek apa saja mungkin tadi juga, antusias dari penanya juga cukup banyak ya terkait dengan area cyber security gitu, terkait dengan IT. Nah, di sini, saya coba akan memaparkan juga terkait dengan area tersebut yang mana bisa, membantu gitu ya, harapan dalam dalam nanti menentukan langkah strategis Bapak Ibu dalam penerapannya nanti. Nah, selain tadi bicara, ada dari ISO 27701 gitu ya, kemudian ada 27701, ISMS. Nah, ada juga, yang bisa digunakan gitu Bapak Ibu ya, terkait dengan NIST Privacy Framework gitu ya. Jadi tidak hanya sebenarnya, kalau kita dengar NIST, kedengarannya hanya terbatas, Cyber Security Framework gitu ya. Namun kita bisa gunakan juga di area, privacy, framework-nya sendiri, yang mana kalau dalam hal, cyber security dan privacy framework itu sangat beririsan juga, gitu. Jadi mirip-mirip kalau kayak tadi ISO 27001 sama 27701 gitu ya. Nah, di, bagian aspek ini sebenarnya bisa membantu juga secara teknikal bagaimana tadi pelindungan data tersebut ketika sudah ada di, company kita, gitu ya, atau yang kita kelola. Nah, di bagian ini sebenarnya kalau di NIST ada area identify gitu, govern, mirip juga tadi ya sempat yang udah disampaikan, oleh Mbak Ima, control, communicate, sama protect. Nah, hari ini saya akan memaparkan di bagian protect-nya yang saya ambil hanya memang yang, bisa dapat kira-kira menjadi, awalan Bapak Ibu untuk melihat kondisi existing di, company Bapak Ibu semua, gitu ya, bagaimana prosesnya saat ini ataupun nanti perencanaannya. Jadi ada terkait dengan data security, terkait dengan, enkripsinya gitu yang sudah ada, baik itu nanti data yang, trace atau in-transfer, kemudian bagaimana akses yang diberikan atau identity access management-nya, kemudian vulnerability management plan yang sudah akan disiapkan, bagaimana, protektif atau protection di dalam teknologi sendiri dan maintenance-nya gitu ya. Terutama nanti ketika bicara, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan cloud juga. Tadi sempat saya lihat di Q&A juga ada yang mention ya, kalau misalnya terkait dengan cloud seperti apa. Semoga hari ini dapat, kita bahas semua ya Bapak Ibu. Oke, di enkripsi data sendiri, yang utama adalah pemahamannya untuk kita memberikan, eee, kunci gitu ya terkait dengan data yang kita akses itu tidak sah dan, agar dapat dilindungi gitu ya, terutama kan kita punya perlindungan data. Nah, di enkripsi sendiri bagaimana kita mengkonversi data ataupun informasi tersebut gitu ya, ini mungkin teoritis dulu gitu ya di area yang kanan terkait dengan symmetric encryption dan asimetrik. Bedanya adalah kalau, kita melakukan enkripsi dari data yang tadinya sudah plain text seperti ini, kemudian kita rubah gitu ya dan kita kembalikan lagi, kita encrypt dan kita decrypt lagi gitu ya, untuk kembali ke data yang, memang share gitu kan. Nah, kalau simetrik ini bedanya adalah, dia punya, key-nya sama yang dia berikan dari sender gitu ya, dan yang diterima oleh receiver sama key-nya. Jadi, masih ada risiko kalau misalnya di tengah-tengah key-nya diambil bisa tetap dibuka gitu. Nah, bedanya kalau asimetrik, di sini dia, berikan secara public key gitu ya, dan di sini dia, private key-nya udah masing-masing yang dituju. Jadi, jika diambil tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang juga. Nah, dalam hal enkripsi tadi, ketika nanti Bapak Ibu sudah, sudah menentukan gitu ya, mana saja data yang digunakan ataupun yang tadi yang berhubungan dengan PDP untuk dilakukan enkripsi, ada berapa langkah strategis gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti kira-kira habis ini bisa udah di-planning terlebih dahulu gitu ya, untuk melihat, oh mungkin saja sudah ada, sebagian implementasinya atau mungkin, ada berapa yang lagi, proses atau memang belum ada sama sekali gitu ya. Nah, pertama adalah kebijakan enkripsinya sendiri.
Jadi seperti halnya ISO pastinya akan relate juga, kalau memang sudah ada itu bisa digunakan bagaimana untuk, menentukan enkripsi data tersebut gitu ya, jenis data apa saja, kemudian, prosesnya seperti apa ketika nanti data tersebut, disimpan, itu yang diperlukan. Kemudian algoritmanya gitu ya, tadi ada banyak sebenarnya, nanti mungkin kita sampaikan di slide-slide ini dan tools-tools-nya juga. Kemudian key management-nya, bagaimana kunci itu disimpan gitu ya, apabila, melakukan perubahan dan lain-lainnya harus diperhatikan. Kemudian area pelatihan terhadap karyawan atau awareness gitu. Jadi tidak hanya, sudah punya dari segi proses, teknologinya, tapi dari people itu juga diperlukan gitu. Kemudian terakhir, audit dan monitoring itu memang perlu dilakukan secara berkala agar tadi memastikan implementasinya pun sudah efektif, seperti itu ya. Nah, tadi bagi 2 nih kalau, di baik itu di GDPR, di, UU PDP, pasti kita bicara terkait dengan data at rest sama in transit, gitu. Nah, apa aja sih, yang bisa kita, lakukan gitu ya, ataupun yang dapat mendukung dengan enkripsi tersebut. Jadi kalau ketika data itu disimpan, itu ada beberapa tools seperti, full disk encryption atau BitLocker kalau di Windows gitu ya, Velvet atau Veracrypt untuk encrypt data yang disimpan di mungkin itu di server gitu ya, atau mungkin di laptop Bapak Ibu semua. Kemudian ketika data itu dipindahkan dari source ke receiver ataupun dari satu lokasi ke lokasi lainnya, ada beberapa hal enkripsi yang bisa diterapkan gitu ya untuk SSL TLS, itu juga salah satu yang bisa digunakan, VPN gitu ya kalau ketika akses dari publik. Jadi memang agar memastikan, tadi keamanannya, ketika data itu diakses dan juga kalau di application endpoint itu bisa menggunakan di HTTPS gitu ya buat API-nya. Nah ini, terkait dengan enkripsi. Selanjutnya adalah setelah tadi udah ada enkripsinya, bagaimana data itu diakses, gitu kan ya. Jadi kita perlu adanya, Identity Access Management atau IAM gitu ya, yang biasanya sempat, beberapa waktu ini juga cukup banyak diperbicarakan gitu. Ada poin apa aja sih di sana? Kita lihat komponennya ada autentikasi gitu, di mana ketika memang dia akses, itu memang orang yang sah gitu ya, apakah dia punya beberapa informasi lainnya untuk akses tersebut, kemudian otorisasinya ketika sudah masuk, dia bisa mengakses apa saja, termasuk nanti bagaimana pengelolaan role-role tersebut yang mereka miliki. Digital rights management-nya ketika nanti ada akses aset-aset tertentu yang memang perlu pelindungan yang lebih gitu, aksesnya pun bisa dibatasi dengan area tersebut. Untuk langkah strategisnya sama, jadi pasti yang utama kita perlu desainnya dulu gitu kan dari segi, kebijakan dan prosedurnya, kemudian teknologi yang kita gunakan untuk dalam mendukung dari identity and access management ini seperti apa, apakah sudah menggunakan multi-factor authentication gitu ya, apa sudah menggunakan biometrik juga untuk akses, sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses data yang memang tadi benar-benar sudah dilindungi. Kemudian pelatihan terhadap karyawan ataupun kesadaran atau awareness, kemudian dilakukan juga audit dan monitoring. Jadi ketika nanti sudah diterapkan dari teman-teman yang memang mengadministrasikan tersebut melakukan review dan juga di-assess kembali gitu ya, apakah memang sudah efektif atau tidak. Kemudian juga terkait dengan kepatuhan dan dokumentasi ini, memang juga sudah mention gitu ya di Undang-Undang PDP, masuk log aksesnya gitu ya, nanti bagaimana aktivitas, pengguna ke sana. Nah, hal ini yang memang, perlu menjadi concern juga agar tadi ketika kita sudah mengimplementasikan, kita sudah punya beberapa perlindungan-perlindungan yang kita akan implementasikan atau jalankan. Nah, ini terkait dengan penerapannya ya, ada multi-factor authentication gitu ya, untuk memverifikasi identitas, penggunanya, bisa dengan beberapa, pertanyaan tambahan gitu ya, atau permintaan, autentikasi lainnya. Kemudian RBAC gitu ya, Role Based Access Control, jadi menyesuaikan dengan role tersebut, agar tidak sembarang orang dan, mengakses dan perlu review juga gitu ya, kalau misalnya mereka pindah divisi, yang harusnya sudah tidak boleh akses lagi, itu juga sudah di-update atau tidak. Nah, itu yang perlu lakukan. Kemudian single sign on, jadi bisa dalam satu akses sendiri kredensialnya dan memudahkan juga untuk tadi membantu ketika memang ada perubahan atau melakukan revoke ke user tertentu. Jadi dalam pemahamannya kalau misalnya ada katakanlah ada 50 aplikasi gitu kan, ketika kalau adminnya 1 udah di-update tapi ada 30 yang belum di-update gitu kan, nah itu jadi risiko juga mungkin masih bisa diakses, aplikasi atau data tersebut gitu ya. Dan sebenarnya di bagian ini saya akan menjelaskan, juga adanya
Privileged Access Management, teknologi gitu ya, yang memang itu mengedepankan dari, bagaimana tadi MFA-nya, kemudian role based access-nya, cuma sampai bisa melihat lapisan-lapisan keamanannya untuk mengelola dan memonitor terkait dengan, sumber daya yang memang tadi dilindungi gitu ya, atau data yang kita anggap kritikal. Nah, ini terkait dengan, Identity and Access Management. Selanjutnya, setelah kita udah tadi enkripsi, kemudian setelah itu aksesnya juga sudah dibatasi, bagaimana kita memastikan bahwa, configuration, kemudian tidak adanya bugs di sana, dengan lakukan tadi manajemen kerentanan dan juga patching gitu kan. Karena pastinya, bug itu mungkin ada vulnerability-vulnerability baru yang perlu dilakukan patch sehingga perlu di-manage gitu. Jadi kalau misalnya mungkin perusahaan Bapak Ibu udah sering melakukan vulnerability scanning secara berkala, nah apakah hasilnya sudah dimonitor gitu ya, sudah di-tracking atau tidak? Bagaimana, melakukan remediasi ataupun update patch tersebut gitu ya. Challenge-nya pasti kalau misalnya di-update, aplikasi nggak jalan gitu. Nah bagaimana makanya tim aplikasi pun juga nanti harus update gitu ya ketika memang ada harus melakukan upgrade ataupun perubahan konfigurasi di dalam infrastrukturnya gitu. Nah, ketika tadi sudah dilakukan penilaian terhadap risiko atau kita lakukan scanning minimal gitu ya untuk bisa mengidentifikasi ada kerentanan apa aja, kemudian bisa memprioritaskan remediasinya. Jadi mungkin kalau misalnya terlalu banyak bisa kita prioritaskan dari aplikasi yang memang dari infrastruktur yang mendukung aplikasi yang kritikal gitu ya. Makanya tadi pendefinisian ataupun pengkategorian dari segi aplikasi juga diperlukan seperti itu. Kemudian setelah itu, apakah setelah diremediasi sudah selesai gitu ya, perlu di-retest kembali atau divalidasi. Apakah bugs tersebut sudah ditutup atau tidak. Kemudian apakah aplikasinya bisa jalan atau tidak kalau setelah diperbaikin gitu ya. Kemudian, pelatihan dan kesadaran ini memang perlu awareness lebih tadi, makanya kita mengedepankan dari area governance-nya, people, proses teknologi. Kemudian, di akhir pasti akan perlu audit dan monitoring untuk memastikan tadi, sudah dilakukan, kemudian bagaimana kerentanan-kerentanan tersebut sudah dilakukan perbaikan dan apakah memang sudah ditutup atau tidak, itu yang perlu dilakukan, monitoring secara berkala. Nah, di sisi lain, setelah kita tadi sudah yakin dalam hal, udah tidak ada vulnerability atau sudah kita manage gitu ya, kita sudah tahu apa saja yang memang kita, sudah perbaiki. Nah, area pencatatan log dan juga pemantauan ini juga diperlukan seperti itu. Untuk apa? Untuk kita bisa mendeteksi dini jika ada serangan cyber, ataupun ketika nanti kita mau melakukan, tracking gitu ya terhadap apa yang telah terjadi, kita punya, log-log tersebut untuk dapat kita, lihat gitu. Nah, dari mulai, kebijakan lognya, kemudian bagaimana pemantauan tersebut terpusat gitu ya, mungkin di sebelah kanan nih ada beberapa tools seperti centralized log management system-nya, atau penggunaan SIEM gitu ya, IDS dan IPS, itu memang digunakan untuk tadi melihat bagaimana, bisa dapat mendeteksi dini dan juga mengetahui jika ada, serangan ataupun percobaan data breach gitu ya yang dilakukan. Kemudian, setelah kita pantau yang tadi udah dilakukan, sentralisasi lognya gitu ya, kita bisa analisis dan cepat dalam respon secara real time juga. Kemudian tapi perlu sadari ketika nanti sudah didesain, perlu juga keterlibatan dari bagaimana pengelolaan akses log tersebut, gitu ya. Siapa aja yang boleh akses itu perlu dilihat juga. Jangan sembarangan ternyata nggak di-define gitu yang bisa akses ke sana, sehingga bisa menyebabkan, lognya terhapus ataupun tidak dapat diaksesnya si log tersebut. Sehingga, layer lanjutnya adalah kita perlu melakukan audit dan juga monitoring. Ini yang memang pastinya akan terus-menerus untuk kita, kedepankan untuk memastikan dari effectiveness apa yang sudah kita, implementasikan, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya, ada area tersendiri gitu ya, kalau misalnya kenapa ini saya, ingin sampaikan juga karena, eee, memang cukup banyak juga mempertanyakan gitu, bagaimana kalau kita gunakan cloud. Kemudian, eee, kalau datanya di sana, tanggung jawabnya siapa, seperti itu ya. Yang paling utama tadi kan sempat di-mention oleh, Mbak Imelda bahwa ketika nanti, data itu diproses oleh siapa, proses atau tempat lain gitu, dipindahkan, pastinya perlu ada, eee agreement gitu ya, yang clear, klausul-klausulnya ketika itu memang disampaikan. Kemudian juga pasti akan keterkaitan juga, dengan environment-environment yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya on premise mungkin ya udah di dalam company kita sendiri gitu ya, kita bisa manage. Cuma kalau di cloud,
kita perlu mengetahui juga bagaimana cloud tersebut, di-manage atau pembagiannya seperti apa sih. Jadi kalau misalnya kita, dapat menggunakan, contoh kalau di sini standar di kanan ya, ada NIST, itu di, Cybersecurity Framework-nya sendiri. Kemudian ada CSA, ini ada Cloud Control Matrix, jadi di sana bisa dilihat oleh Bapak Ibu dari komponen-komponen, tadi ya, keamanannya, governance, kemudian, terkait dengan identification dan lain-lain, itu kita di sana dibagi menjadi, 3 area gitu ya. Pertama adalah kalau dia pakainya, software as a service, platform as a service, atau infrastruktur as a service. Kemudian, dia ini part pengendalian-pengendalian tersebut ini part-nya dari sisi cloud service provider kah, atau dari konsumennya kah, atau tenannya, atau di-share gitu. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan cloud, bisa harus menggunakan si, CSA tersebut ya, atau CCM, versi 4 sekarang untuk mengetahui tuh nanti mana aja yang memang ini ranahnya harus dikendalikan oleh, kita sebagai company, yang menggunakan provider, atau ini adalah ranah dilakukan oleh si provider cloud tersebut gitu ya. Nah, itu yang, perlu dilihat dan dapat membantu dalam pengaplikasian kontrol-kontrol yang ada di sana. Nah, di sini, kita coba gambarkan terkait dengan pembagiannya gitu ya, terutama dari yang cloud konsumen, dan juga provider. Jadi kalau ada beberapa security control yang dapat digunakan, di sini, cukup banyak dan mungkin masih ada beberapa lainnya gitu ya, semakin berkembang teknologi. Kemudian mana yang memang ini provide ataupun yang dapat diimplementasikan oleh tim cloud, service provider-nya sendiri gitu ya, untuk melihat tadi, keamanan-keamanan yang mereka siapkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa lakukan untuk, mengidentifikasi dan juga menerapkan pengendalian-pengendaliannya. Karena mungkin kalau saat ini di, financial services gitu ya, kayak di bank, sepemahaman kami dan beberapa, belakangan terakhir ya, di hampir 1 tahun belakang itu ketika menggunakan cloud memang perlu review juga ataupun assessment di sana, konfigurasinya, jadi hal-hal itu yang bisa digunakan gitu ya. Dan tadi kalau mau melakukan pengecekan konfigurasinya atau standar hardening-nya seperti apa, di CIS, Central of Internet Security ini juga sudah lengkap sebenarnya yang dapat digunakan, termasuk, yang dimiliki oleh si cloud service provider tersebut ya, baik itu Amazon, Azure, ataupun di GCP, itu sudah punya juga, standar best practice yang dapat diterapkan, dan kalau mau lebih lengkap ataupun cukup, detail itu ada di CIS tersebut ya, bisa digunakan secara publik juga oleh Bapak Ibu. Oke, next terakhir ya, mungkin terkait dengan risiko dan solusinya. Nah, ini tadi bagaimana, kita mengetahui risiko apa aja sih gitu ya di, cloud gitu terutama ya. Ini mirip dengan, kalau kita bicara tentang top 10 OWASP gitu ya, ataupun common vulnerability yang ada, baik dari block authentication. Makanya kenapa kita perlu, menggunakan solusi, IAM tadi gitu ya, yang dari CSP-nya sendiri. Ada beberapa seperti, di sini ada AWS, Cognito, Azure, dan Active Directory, dan, B2C-nya gitu ya. Kemudian, penerapan autentikasi yang tepat, sampai nanti kita bicara terkait dengan, bagaimana sensitif data exposure-nya gitu ya, mungkin kita klasifikasikan. Jadi walaupun di cloud tetap kita perlu mengklasifikasikannya gitu ya, melakukan enkripsinya, data in transit and rest, kemudian, broken access control-nya kalau misalnya terjadi, eee, kesalahan dalam pemberian akses. Ini juga ada beberapa solusi-solusi yang dapat diterapkan, dan ini bisa dilihat tadi di, baik itu di NIST, kemudian juga di, CIS-nya sendiri ya untuk configuration-nya. Security misconfiguration, ini ya kalau misalnya tidak menghardening dari sisi, server ataupun, cloud service yang kita gunakan, logging-nya tadi tetap harus kita jalankan seperti kalau menggunakan CloudTrail gitu ya di Amazon, kemudian, mekanisme auditnya itu juga kita harus terapkan, dan juga, ketika tadi data itu dirubah ataupun pemindahan ke satu, entitas tersebut, tertentu, library-nya perlu kita lihat kerentanan-kerentanannya yang ada, seperti itu ya. Yap. Jadi mungkin penutup sebelum Q&A. Jadi kalau, dari saya mungkin melindungi data pribadi bukan hanya tugas IT gitu ya, bukan IT person ketika data itu udah ditaruh di server, "Oh udah tugasnya tim IT nih." Enggak, tapi ini adalah tanggung jawab bersama semua gitu ya, untuk, komitmen dari setiap level organisasi gitu ya. Siapapun itu yang memang nanti terlibat, perlu komitmen sama-sama dalam melindungi data pribadi, yang kita, kelola. Seperti itu mungkin, terima kasih.